kita mengulang sedikit tadi ya. Ada namanya observing skill. Ya. Apa itu observing skill? Ada yang tahu? Ya, keterampilan mengamati. Bagaimana cara siswa mengamati keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, pengertiannya adalah mempunyai arti melihat dan memperhatikan sesuatu dengan teliti atau memperhatikan dan menguasai sesuatu dengan seksama. Itu pengertian dari keterampilan mengamati. Tadi ada contoh tadi, siswa guru dia mengamati keadaan di sekitar. Ya kan? Ada berapa motor di sini, ada berapa siswa, ada berapa batu, siapa yang mengajar, ada gedung apa, dia sudah menjelaskan. Tujuan belajar ini nanti di saat main dinas kita menerapkan di lapangan, ya kan? Kalau mengamati penjahat, ya kan? Amati dari jauh. Apa aja pergerakannya? Apa dilakukannya? Pengamatan ada bertahap, ya kan? Ada yang sekali pengamatan, ada 2 kali, 3 kali, ada berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi. Lanjut. Ya. Kemudian bentuk pengamatan. Pertama, pengamatan dengan jalan tidak turut serta. Nah, di depan ada orang berjalan, tapi kita amati, jangan turut serta, ikut terus kan, ikut terus. Dia curiga nanti. Kalau kita ikuti terus, ya kan? Bagaimana yang kita amati? Dia tidak mengetahui. Yang kita amati, dia tidak tahu, ya kan? Bahwa kita mengikuti dia. Kemudian pengamatan dengan jalan turut serta. Ya, kalau itu biasanya di tempat ramai, ya kan? Di pasar, itu nggak apa-apa. Misalnya di pasar Angsorwo, oh dia belanja sayur, nah kalian pura-pura juga beli sayur, tapi kalian amati di sebelah dia apa, ya kan? Jangan-jangan dia beli sayur tapi sambil jualan narkoba, ya kan? Nah, mobilnya sayur, tapi narkoba masuk sama mereka. Ternyata melakukan transaksi. Amati kegiatannya sehari-hari, ya kan? Atau mulai dia dari keluar rumah. Biasanya dia pergi dari rumah jam berapa? Jam 7 pagi. Mengantar anaknya sekolah. Amati baliknya jam berapa? Keluarnya jam berapa? Ya. Kalau kau nonton film James Bond, ya kan? Coba lihat. Dia mengamati, kan? Lama dia mengamati. Oh, itu. Ada pertanyaan siswa? Paham? Ya. Lanjut. Merumuskan keadaan. Ya kan? Bisa kita rumuskan, oh ternyata musuh itu ternyata dia di bawah. Oh, gampang ini mengamatinya, ya kan? Tahu kita strateginya. Kalau dalam ilmu peperangan menurut Sun Tzu, nanti kalian belajar intelijen, ya kan? Itu ahli strategi perang Cina. Dia setiap perang tidak pernah kalah. Kenapa? Karena dia bisa mengamati, menggambarkan, memahami, membaca kekuatan lawan. Ya, misalnya lawan, ya kan? Petinju, ya kan? Kalian besok jadi polisi. Tengok lawan besar tinggi, kekar, badan kuat, atlet bela diri lagi, kan? Wah, ini gimana terlawan tak aku nih? Pisau tak melawan mudah. Kalau tak pisau, gunakan jurus langkah 1000. Lari, ya kan? Memang kalau memanglah bertempur, memang teknik melarikan diri harus bisa. Nah, itu jangan kalian paksakan melawan yang dah terlawan. Tumbang nanti kalian, ya kan? Makanya pahami dulu diri kita, pahami musuh kita, maka kita akan mengetahui
mengetahui siapa kira-kira bisa memenangkan pertandingan. Right. Kemudian dua, mengetahui situasi yang sebenarnya. Nah, itu keuntungannya. Kita tahu yang sebenarnya di sini keadaannya begini, ya kan? Keadaannya baik atau keadaannya tidak baik. Jadi kita mengetahui. Kemudian secara teratur merubah kategori pengamatannya. Ya. Teratur. Ya. Dari awal sampai akhir tahu kita. Oh, ini kegiatannya pagi ini ke sana ya. Siang ke sana, sore ke sana, malam kemana. Tahu kita. Gitu. Ada pertanyaan sesuai? Paham? Ya. Apa kabarnya? Saya bahagia. Ya, orang semangat. Masih satu kali lagi. Apa kabarnya? Saya bahagia. Ya, tepuk tangan. Terjadi serangan udara. Yang menghambat pengamatan. Ya. Yang pertama, keadaan, situasi. Kalau situasi hujan, kira-kira kita bisa belajar di luar kan? Tidak, ya kan? Situasi juga mempengaruhi. Kalau menembak angin kencang, tidak tepat sasaran. Lari peluru, ya kan? Pada arah angin. Kemudian, keadaan fisik kita. Kalau kalian sakit lagi meriang, bisa nggak kira-kira belajar? Tidak, ya, tidak konsentrasi, meriang, ya kan? Aduh, demam, tidak konsen, ya kan? Tapi kalau fit, prima, ya kan? Ngantuk pun hilang, ya kan? Konsentrasi, udah lagi fit ini. Tadi malam sudah baca, sudah dapat martabak belum? Waduh, belum, lemah sesuai nih. Belum dapat bom plastik, ya? Belum, ya? Belum ada suplin. Merayap malam belum berani juga kan, baca situasi gitu. Ini kawan belum ada yang merayap ini. Jangan hati-hati, nanti jadi contoh. Nanti tunggu dulu yang lain ya kan. Nah, itu mainkan ilmu intelijen, itu ilmu intel. Tapi yang ketangkap, wah itu nanti intelijen tidak berjalan, ilmu pengamatan tidak berjalan, ya kan? Itu namanya main seruduk aja. Harus polisi, apa polisi? Nah, putar otak, lihat situasi aman kanan, aman kiri, aman di garis depan, laju. Nah, situasi lagi gawat, bermain peran, wah, ketangkap, ya kan? Itu, tapi ya, kalau bisa sesuai aturannya. Kemudian waktu, ya, waktunya juga mempengaruhi, ya. Misalnya kalian tidak disiplin, udah akan lakukan pengamatan, ada kunjungan Bapak Gubernur di kantor kita. Kalian lambat waktunya, bangun pagi lambat, masih enak guling-gulingan kan, sampai di sana orang sudah berjalan. Gimana? Ya, sudah berjalan. Tidak dapat ilmunya, informasinya. Kemudian tingkah laku, ya kan? Kalau mengamati masyarakat, ya kan? Ada orang tingkah laku masyarakatnya bagus. Saat kita datang ke rumah dia, disambut kita dengan baik. Silakan minum Pak, silakan minum. Sambut. Tapi kalau dapat masyarakat yang keras, ngapain? Seperti kasus kemarin di mana tuh? Jawa Barat. Ada rombongan Satpol PP berseduh di terasnya diusir. Pergi, jangan duduk di terasnya. Pergi. Usir. Gimana? Itu paham. Kemudian satu kelompok ruang lingkup, ya sama tadi ya, keadaan sekitar. Dan menggunakan alat-alat yang sesuai. Ya. Alat juga menjadi faktor penghambat. Ya. Misalnya kalian memasuki medan hutan, tapi nggak bawa perlengkapan, nggak bawa alat-alat, nggak bawa sepatu
kaki Gunung Kerinci, ada tak? Wah, ini gak ada yang anak main adventure ini. Anak rumahan semua nih. Ada, tapi? Siap, tidak, Komandan. Bantu pernah? Gunung 7? Siap. Danau Kacau? Siap, tidak. Sudah, nanti pergi ya. Yang belum ada pepatah di Kerinci, jangan mati dulu sebelum sampai ke Kerinci. Ya, itu pepatahnya ya. Cari tempat wisata di sini semua ada, ngapain jauh-jauh ke Jawa? Gunung tertinggi di Asia Tenggara, di Sumatera, ya kan? Danau terdalam Asia Tenggara, Danau Putih. Nah, heran mulai dari wow, wah, ada danau dekat pusat kita, ada danau bos. Dari mana sumber airnya? Kecuali ada gunung di sebelah mungkin. Ini air dari jauh, air datang. Itu kuasa Tuhan. Kemudian ada air panas di Semeru. Sampai saat ini masih panas. Telur 3 menit, 5 menit langsung masak. Banyak orang meninggal, nyemplung dan muncul lagi. Ya, panas sekali. Kemudian air terjun. Air terjun banyak sekali di sana. Ya kan? Bagus air terjunnya. Ada danau Kerinci. Ya. Ada apa lagi? Goa, ada Goa Pasar. Perkebunan teh terluas di dunia. Aman Belanda bawa ke sana. Ya kan? Banyak sekali objek wisata di sana. Ya. Nanti kalian main di sana. Bukit Kaya Pak. Ada Tirembung yang baru-baru viral. Ya. Oke, kita lanjut. Cut sutradara. Describing skill. Sudah menjelaskan. Ya, tampilan menjelaskan. Ya. Apa yang dijelaskan visual? Akbar. Siap. Paham? Keterampilan menjelaskan. Describing skill. Apa menurut kamu? Tidak tahu. Ya, keterampilan menjelaskan adalah melukiskan kejadian yang sebenarnya, ya kan? Menceritakan suatu peristiwa, baik yang terjadi atau fakta yang sebenarnya. Dengan melihat, maka menggambarkan, menjelaskan, membayangkan, melukiskan, ya kan? Menceritakan sesuatu objek. Nah, itu. Lukiskan, jelaskan. Nah, sekarang coba siapa lagi? Rafi, jelaskan pelajaran yang kamu dapat. Siap, menjawab. Yang saya dapat tentang describing skill itu menjelaskan tentang gambaran-gambaran, Komandan. Seperti ketika terjadi suatu peristiwa, dia menjelaskan tentang contohnya misalnya suatu tempat wisata di di daerah Kerinci, Komandan. Dengan cara keterampilan describing skill itu menggambarkan seperti adanya Gunung Kerinci, adanya kebun teh, adanya villa-villa seperti itu, Komandan. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Raffi Ahmad. Ya, cukup.